Siang, Suster, Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman. Terima kasih sudah menghadiri pendalaman materi ujian untuk besok. Sekarang saya menawarkan bagi yang ingin memimpin doa pembuka. Saya bersedia. Fanny. Oke. Ya. Terima kasih Fanny. Untuk sesi dokumentasi. Saya bersedia Samuel. Wira, baik. Terima kasih Wira. Nanti untuk doa penutup. Siapa yang bersedia juga? Ya, siapa? Ditunggu. Baik, jika tidak ada yang bersedia, saya akan tunjuk saja. Saya Samuel. Oh, siapa itu? Daniela ya? Ya. Oke, Daniela, terima kasih. Sekarang untuk memimpin doa pembuka, silakan Fanny. Terima kasih. Baik, teman-teman dan Bapak Ibu Guru, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Tuhan, terima kasih kami sudah boleh dikumpulkan dalam Zoom meeting pada hari ini. Dan terima kasih juga Tuhan, kami sudah mengerjakan ujian sekolah hari ini dengan lancar. Tuhan Yesus, yang kami ingin pendalaman materi untuk ujian sekolah besok, berikan supaya Zoom ini dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat mengerti atas apa yang guru kami sampaikan kepada kami hari ini Tuhan. Tolong berkati para guru kami dan tolong berkati kami juga Tuhan sebagai murid-muridnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Ya. Terima kasih anak-anak. Ya. Yuk, dilanjutkan harusnya. Sekarang untuk dokumentasi pembuka, silakan Wira. Halaman 1 yang belum dibuka, halaman dibuka. Halaman kedua yang masih ditutup, mohon dibuka kameranya. Baik, sudah cuma 2 halaman. Sudah, Wira, sudah? Sudah. Oke, terima kasih Wira. Sekarang sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Judi. Terima kasih. Ya, terima kasih anak-anak. Ya, sambil menunggu teman untuk bergabung, anak-anak bisa nonton tari ondel-ondel. Ya, tari ondel-ondel. Kita lihat sekarang. Teman-temannya di WA ya, yang belum bergabung supaya segera bergabung. Halo? Halo? Tolong teman-temannya di WA yang belum bergabung supaya segera bergabung. Matikan dulu. Kita ingat lagu ondel-ondel. Ingat-ingat ya syairnya ya. Kita nih sebelum nonton lagi. Bisa mendengar nggak? Enggak, Bu. Belum di-share sound, Bu. Oh, biar belum di-share screen. Tuh. Sekarang udah bisa mendengar belum? Ini baru tematin. Share dicentangin dulu, Bu. Dicentangin dulu. Di atas waktu ada tulisan ibu tuh ada tulisan ada tulisan share sound. Belum ya? Saya sudah terlihat tapi suaranya belum ada. Suaranya belum ada. Iya. Tidak ada suara.
gambar sudah terlihat. Ya, tunggu sebentar. Mute. Ke mute ya. Di bagian atas ya. Iya, waktu Ibu ada tulisan stop share, terus Bentar. sampingnya ada tulisan more. Ini bukanya. Tunggu. Ya, tapi yang menyebabkan yang nggak bisa bunyi itu karena nanti anak baca mendengar. Pas Ibu share ada tulisan share sound, Bu. Jadi itu siapkan ya. Kalau video ya udah. Sudah ada suaranya, Bu.
Jadi anak-anak syair lagu ondel-ondel harus hafal ya. Di classroom Ibu letakkan ini untuk syair ondel-ondel. Ibu sudah letakkan bait 1, bait 2, bait 3 itu sudah ada ya untuk syair ondel-ondel. Nah, kemudian berikutnya jadi dengan anak-anak nyanyikan nanti anak-anak akan hafal syair lagu ondel-ondel ya. Nah, kemudian yang berikutnya kalau tari ondel-ondel, ayo buka buku PLBC-nya. Tari ondel-ondel diawali dengan apa? Pertama, buka buku PLBC-nya. Tadi Ibu suruh siapkan PLBC kan? Ya, tari ondel-ondel. Yang pertama yang dibuka apanya? Sudah ketemu belum? Ya, tari ondel-ondel memulainya dari apa? Posisi salam dengan telapak tangan merapat di depan. Salam dengan kedua tangan. Diulang. Posisi salam Dengan kedua telapak tangan salam merapat di kedua dada. tangan dirapatkan di dada. Salam ya. Kedua tangan dirapatkan di dada. Posisi awal. Nah, ini Bu Yuni juga sudah beri yaitu tari ondel-ondel tapi di ini. Jadi yang jelas yang pertama adalah salam. Kemudian tangannya dirapatkan di depan dada. Kalau yang terakhirnya diapakan? Gerakannya apa yang terakhirnya? Berdiri tegak, kaki Berdiri tegak. Ya, terus telapak tangan dirapatkan di depan dada, lalu kaki dibuka ke arah kanan selebar bahu, tangan dibentangkan ke Ganggu atas anak ujung saja, bahu. buka mikrofonnya. Selebar bahu. Yang paling belakang, paling akhir, gerakan paling akhir tari ondel-ondel. Kaki dibuka ke arah kanan selebar bahu. Kaki dibuka ke arah selebar bahu. Terus tangannya bagaimana? Tangan dibentangkan ke arah 45 derajat. 45 derajat. Gini ya. Ya. Nah, itu terakhirnya. Itu tentang ondel-ondel ya, bab 1. Syair lagunya harus dihafalin. Ya, gerakan tarinya awalnya apa, terakhirnya apa. Lihat di kisi-kisi soal. Ya, tolong lihat di kisi-kisi soal. Nah, kemudian tentang maket rumah Betawi. Yuk, bagian-bagian rumah Betawi yang anak-anak harus tahu, ya. Bagian-bagian rumah Betawi. Nanti tinggal Bu Yuni ulang-ulang. Sudah kelihatan belum? Belum? Sudah, Bu. Nah, bagian-bagian rumah Betawi. Yang pertama, ini gambar rumah Betawi ya. Nah, ini bentuk maket. Maket itu tiruannya ya, tiruannya. Kemudian miniatur rumah Betawi. Bagian rumah Betawi yang paling penting, kamar tamu. Namanya apa? Paseban. Di depan dulu. Teras. Ya, teras depan. Ya, di teras depan itu ada meja, kursi, bale-bale. Paseban, kamar tamu. Pangken, ruang keluarga, kamar. Serondoyan atau dapur. Ayo, Samuel diulang. Bagian-bagian rumah kebaya. Di teras depan terdapat meja, kursi, dan bale-bale. Ya. Lalu ada juga paseban atau kamar tamu. Lalu juga ada pangkeng atau ruang untuk tempat berkumpul keluarga. Ya, terus Sebuah kamar utama untuk istirahat tuan rumah dan istrinya. Ya. Juga ada serondoyan atau dapur terletak di bagian belakang rumah kebaya. Ya. Di teras depan, ruang tamu, ya.
teras depan sebagai ruang menerima tamu, kemudian kamar tamu, ya, paseban kamar tamu, kemudian kamar, pangken, ruang keluarga, serondoyan, itu sama dengan dapur. Ingat-ingat ya. Paseban, kamar tamu, serondoyan, itu dapur, pangken, ruang pangkeng, ruang keluarga. Ya, tuh bagian-bagian dari rumah kebaya. Ya, kemudian yang bab 3. Ya, Ibu lihat lagi. Bentar. Kalau perlu dicatat itu. Bab 3 palang pintu, upacara palang pintu. Bentar. Nah, kelihatan? Halo, sudah kelihatan belum? Bu. Dan Bu. Nah, nggak usah kasih videonya semua ya. Upacara palang pintu diadakan pada saat apa? Upacara apa? Pernikahan adat Betawi. Pernikahan adat Betawi. Tahapannya, ingat-ingat. Pengantin laki-laki dilantunkan azan oleh pelantun dustur. Ya. Selawat dilantunkan selama arak-arakan menuju kediaman pengantin perempuan. Ya. Kemudian saat arak-arakan dibunyikan petasan. Ya. Yang kedua, prosesi berbalas pantun oleh jawara. Ya. Kemudian pantunnya adalah berupa pantun jenaka karena untuk mencairkan suasana. 3, jawara melakukan adu silat atau main pukul. Nah, nanti yang memenangkan itu kelompok pengantin laki-laki atau pengantin perempuan? Laki-laki. Pengantin laki-laki. Kalau sudah jawaranya memenangkan adu silat, ya, maka di sini melantunkan sike, pembacaan ayat Al-Quran. Pengantin laki-laki harus membimbing keluarganya sesuai ajarannya. Setelah pembacaan sike, pihak laki-laki dan tamu dipersilakan masuk untuk melakukan akad nikah. Ya, saya ulang lagi. Yang pertama, prosesi palang pintu, yaitu pertama, pengantin laki-laki apa? Yuk, Pembacaan pengantin laki-laki dan azan. Ya. Jadi pengantin laki-laki dilantunkan azan oleh pembacaan ya, oleh pelantun dustur. Ya. Selawat dilantunkan selama arak-arakan menuju kediaman pengantin perempuan. Saat arak-arakan dibunyikan petasan. Terus prosesi berbalas pantun antar jawara. Setelah prosesi berbalas pantun antar jawara, prosesi apa? Main pukul antar jawara. Ya. Nah, kalau sudah ketika main pukul, pengantin jawara laki-laki sudah memenangkan pertandingan, melantunkan sike, pembacaan ayat Al-Quran. Pengantin laki-laki harus membimbing keluarganya sesuai ajaran agama. Kemudian baru pembacaan sike pihak laki-laki dan tamu. Ya, setelah diadakan pembacaan sike tadi, pihak laki-laki dan tamu dipersilakan masuk untuk mengadakan akad nikah ke rumah pengantin perempuan. Ya, nah, ini tahapan prosesi palang itu. Arak-arakan dan pembacaan salawat, pengucapan salam, berbalas pantun, pertunjukan main pukul, pembacaan sike, akad nikah. Ya, ingat-ingat ya. Arak-arakan pembacaan salawat, pengucapan salam, berbalas pantun. Iya, itu aku suka. Pertunjukan Itu apa main materialnya yang pukul. isinya tuh kayak ada. Itu ya.
Mic-nya diaktifkan dulu. Pembacaan Sike akad nikah. Ya, nanti Bu Yuni tanya-tanya lagi. Terus berikutnya. Tadi bab 3 ya, sekarang bab 4 yang harus kamu ingat. Lihat di kisi-kisi. Es selendang mayang. Es selendang mayang. Nah. Ibu tanya tentang es selendang mayang. Bahan-bahan apa yang diperlukan dalam pembuatan es selendang mayang? Ya, bukan punya. 100 gram aren, 100 gram tepung kue, 1 liter air, pewarna makanan hijau. Menjawab Samuel ya? Abner atau Samuel? Abner. Ya udah, Abner. Sekarang silakan buka mikrofonnya, Abner. Yuk. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 100 gram tepung hungkwe, 100 gram tepung sagu aren, 1 liter air, warna makanan merah dan hijau secukupnya, 200 gram gula merah, 200 ml air, 1 lembar daun pandan, buah nangka secukupnya. Santannya belum. Kemudian 500 ml santan, garam secukupnya, kemudian 1 lembar daun pandan. Ya. Terus sekarang. Dan es batu. Ya, es batu. Citra, sekarang kalau ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara membuat es selendang mayang? Caranya Nana udah praktek semua, harus bisa menjelaskan. Pertama, siapkan alat dan Bahan. ya, bahannya tadi udah disebutkan sama ini. Siapkan alat dan bahan, yaitu tepung kue, Tepung sagu aren, tepung sagu aren, gula merah, air, warna makanan, batu, pewarna makanan merah dan hijau, terus apa lagi? santan, Santan, daun kemudian daun pandan, ya. Nah, sekarang cara membuat. Kok baterainya begini kok? Kan dulu ya. Halo. Nah, terus setelah bahan-bahan sudah disiapkan, satu. Kedua, cara kerjanya apa? Timbang tepung sagu aren dan tepung kue sebanyak 100 gram. Tadi kan sudah dianggap tepung hungkuenya 100 gram toh ya. Yaudah, 100 gram tepung hungkue diapakan? Dicampurkan dan diberi air. Ayo salah satu anak aja yang menjawab biar tidak semuanya menjawab. Nalen aja itu Nalen, Len. Jawab Len. Halo Nalen. Lanjutin temennya. Sudah nomor 2. Bahannya sudah sebutin Len. Yang kedua. Nggak usah lihat buku. Ingat-ingat waktu praktek membuat es selendang mayang. Saya kalau beda nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa, intinya sama kan? Ayo. Nggak harus sama persis di buku kan, dari pengalaman kalian kemarin mempraktekkan, iya kan? Intinya kan sama. Coba Fani. Jelasin nih. Fani dibantu. Nalen. Baik, Bu. Ya. Cara yang kedua,
tepung sagu aren, tepung hankwe sama 1 liter air. Diaduk. Jadi Suaranya putus-putus Ya. ya. Kalau suaranya Bu Yuni putus-putus nggak terdengarnya? Enggak, Bu. Enggak. jelas, Bu. Oh, Fani suaranya putus-putus ya. Ganti aja deh Fani. Ini ganti yang jawab. Siapa yang mau jawab? Devina. Iya, Devina jawab. Ini masih yang cara kedua kan? Iya, cara kedua. Yang kedua tadi yang Fanny bilang tepung sagu aren, tepung honkwe dan 1 liter air dicampurkan, terus aduk hingga rata. Terus siapkan 3 wadah kecil. Bagi satu bagian lainnya diberi warna makanan merah yang lagi hijau dan satunya dibiarkan warna Putih. Lalu yang ketiga masak adonan warna merah dengan api kecil, terus aduk adonan terus-menerus hingga mendidih dan terlihat bening, kenyal. Kalau sudah, matikan apinya, terus ditaruhkan ke loyang, terus yang lainnya juga kayak gitu. Nggak boleh jawabnya seperti itu ya, yang lainnya kayak gitu ya, nggak boleh. Yang lainnya juga dimasak. Terus, ya, lanjutkan adonan merah. Dituang dituang di mana? Di panci, kemudian diaduk-aduk sampai mengental, ya kan? Mengental, kemudian diletakkan di mana? Loyang. Di loyang. Kemudian masukkan adonan putih dulu ya harusnya ya. Putih dulu baru merah ya. Nah, kemudian kalau sudah selesai sambil menunggu adonan kue selendang mayang itu dingin, anak-anak lakukan harus membuat apa? Saus. Buat Kuah santan dan kuah santan. saus gula. Dan kuah santan buat saus gula. Caranya gimana? Buat saus gula. Masukkan gula dan diberi air di panci, diaduk-aduk sampai mendidih, ya kan? Terus masukkan apa lagi? Terus buat saus santan. Ya, masukkan santan kelapa, ditambah air garam, kemudian ya diaduk. Nyalakan di atas kompor, dimasak di atas kompor sampai mendidih, ya. Kemudian es selendang mayang siap disajikan, ya. Ambil gelas, kemudian kalau sudah ambil gelas atau mangkok, terus yang kamu ambil pertama apa? Kue es selendang mayang, potong-potong kecil-kecil, ya, diletakkan di gelas saji. Ya, gelas saji. Kemudian beri saus gula dan kuah santan. Es batu dulu atau nih? Es batu. Beri es batu. Kemudian beri es batu secukupnya. Ya, beri es batu secukupnya. Beri saus gula dan santan. Kemudian tambahkan 1 lembar daun pandan. 1 lembar daun pandan supaya terlihat indah dan wangi atau harum baunya. Nah coba Jumri, diulang itu. Bagaimana cara membuat es selendang mayang? Yang cara pertama, siapkan alat dan bahan. Terus, habis itu cara pertama, campurkan bahan untuk membuat kue, lalu diaduk merata, lalu bagi menjadi 3 mangkok, lalu diberi warna, yang satu warna
merah, yang satu warna hijau, dan yang satu lagi dibiarkan warna putih. Lalu dimasak hingga kental, lalu dimasukkan ke dalam loyang, lalu didiamkan hingga dia bercetok. Lalu masak kuah santannya, tuang santan ke kue yang disajikan, kue es selendang mayang yang disajikan. Jangan lupa ya, satu-satu ya menerangkannya ya. Nanti dibaca lagi di buku PLBC ya, atau di sini ada. Nah, cara membuat es selendang mayang. Ya. 1. Siapkan loyang persegi, alat plastik boleh. Diberi alat plastik, campurkan tepung 1 areng, tepung hungkwe, dan 1 liter air. Aduk rata dan beri warna. Masak adonan putih hingga mendidih, tuang ke loyang. Satu-satu ya. Nah, kemudian sekarang masak adonan hijau mendidih. Ya. Kemudian masak adonan merah mendidih. Ini masak adonan hijau sampai mendidih, mengental, tuang ke loyang. Masak adonan merah hingga mendidih dan mengental, tuang ke loyang. Tunggu adonan hijau, tuang adonan hijau di atas adonan putih, tunggu sampai mengeras. Membuat saus gula, campurkan saus dan hingga mendidih, hingga gula larut. Ya. Buat kuah santan, campurkan kuah santan, masak hingga mendidih dan diaduk-aduk terus garam sedikit. Keluarkan es selendang mayang dari loyang, potong-potong sesuai selera, kemudian siapkan gelas saji, tambahkan es batu, tuangkan es selendang mayang dalam gelas saji, tuangkan kuah santan, saus gula secukupnya. Ya. Nah, itu cara membuat es selendang mayang. Ada pertanyaan untuk cara membuat es selendang mayang? Sudah, Bu. Ya, semua sudah praktek, harus bisa. Ya. Nah, selanjutnya. Beri pertanyaan-pertanyaan. Es selendang mayang sudah, yang 5 sejarah nama Jakarta ya. Kelihatan belum? Halo, sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Sejarah nama Jakarta. Ingat, ya. Berdasarkan banyaknya tanaman yang tumbuh di daerah tersebut, gambir, menteng, karet, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Kebon Jeruk. Berdasarkan nama pahlawan, Senayan, Cawang, dan Mogot, ya. Kemudian TP Simatupang, Wahid Hasim. Berdasarkan etnis yang mendiami daerah tersebut, Kampung Bali, Kampung Makassar, Kampung Melayu. Terus berikutnya, berdasarkan keadaan alam, Tanah Abang dan Ceger. Berdasarkan benda yang menjadi ciri khas di daerahnya, yaitu jembatan besi, tiang bendera, fluid, joglo. Nah ini asal mula nama jalan ya. Akan dibaca nanti. Terus berikutnya, nanti Ibu kemudian berikutnya, nama jalan tadi bab berapa itu? 5 ya. Bab 6 itu tentang permainan galasin. Nah, permainan galasin. Kita menyebutnya juga gobak sodor. Nah, ini coba perhatikan permainan galasin ini. Ada berapa petak ini? Ada berapa petak? 1, 2, 8 petak. 4, 5, 6, 7, 8. 8 petak. Pemainnya setiap kelompok berapa?
6. 4. 6. Yang satu penjaga nih, 1, 2. Ini kan jaga ini kan lari ke sini toh, ya toh. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satunya, iya kan? Iya. Dia kan larinya hanya ke sini ya, bolak-balik. 6. Jadi setiap kelompok 6 orang untuk berapa peta nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kalau misalnya minta 8 peta ada berapa ini? Nah, kamu gambar 8 peta. 8 peta ya. Kemudian ada. Sekarang kalau Bu ini tanya, kalau ada 6 peta, pemainnya berapa orang? Halo. Penjaganya kan di sini kan? Penjaga sini. Yang ini enggak ikut. 1, 2, 3 ya. Berarti ada berapa pemainnya? 1, 2, 3, 4, 5. Iya kan? Halo? Ya. Ya, maksudnya. Sekarang kalau 4 peta ada berapa pemain? Kotaknya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berapa pemain? 3. 1, 4. 2, 3, 4. Iya toh? 4 toh? Ya. Udah bisa ya? Jadi kalau ada 8 peta ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setiap kelompok 6 pemain. Permainan galasin. Siapa yang pernah mencoba permainan galasin? Dulu Bu di lapangan. Di lapangan SD Caritas ya. Ya. Cara bermainnya anak-anak masih hafal ya, masih hafal. Terus manfaat dari permainan galas ini apa nih? Anak-anak biasanya memainkannya ketika istirahat. Ya, sekarang manfaat permainan galas ini Melatih fisik, melatih aktivitas. Ya. Jadi melatih kekuatan otot kaki dan tangan. Ya, kakinya berlari-lari terus, tangannya begini ya. Kemudian mempererat persahabatan, mempererat persahabatan, temannya jadi banyak. Mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lawan memenangkan permainan, kelompok lain harus menghargainya. Ya, siapalin ya manfaat permainan galasin. Ya, melatih fisik, mempererat persahabatan, mengembangkan rasa saling menghargai. Ketika kelompok lain memenangkan permainan, kelompok lain harus menghargai, ya. Nah, sekarang nilai luhurnya. Nilai luhur dari permainan galasin. Menciptakan persatuan dan kesatuan. Mengembangkan kerjasama antar pemain. Kalau nggak bekerja sama ya kalah, ya. Menanamkan sikap sportif dalam kehidupan. Permainan tradisional terjaga kelestariannya, memupuk rasa cinta pada budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional. Ingat-ingat ya, manfaat sama nilai luhur permainan galasin. Menciptakan persatuan dan kesatuan, mengembangkan kerjasama antar pemain, menanamkan sikap sportif, permainan tradisional terjaga kelestariannya, memupuk rasa cinta terhadap budaya asli Indonesia, yaitu permainan tradisional, ya. Terus berikutnya masih ke permainan ya. Yang dibicarakan permainan apa saja sih untuk yang kelas 6 ini? Keripik jengkol, galasin. Jengkol. Terus apa lagi? Permainan galasin. Permainan galasin udah. Permainan apa lagi yang pernah kita bahas di kelas 6 ini? Keripik jengkol, masih ingat nggak? Bu ini kayaknya ini pernah ngirimkan videonya ya. Ada main pukul, Bu. Main pukulan, ya. Main pukulan. Permainan keripik jengkol. Kita ingat-ingat. Pemainnya ada berapa permainan keripik jengkol ini? 3. Iya, biasanya 3. Ada nggak yang 4? Bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi pada umumnya bermainnya 3 orang. Nah, kalau di buku ini dikatakan permainan keripik jengkol ini bisa 3 sampai 6 orang. Yang anak-anak sering lihat 3 ya.
3 sampai 6 orang. Bisa 4, 5, 6 ya. Jarang yang dimainkan, tapi dimainkan bisa 3 sampai 6 orang. Ya. Nah, ini lagunya Nana udah hafal ya. Nah, sekarang manfaat dari permainan keripik jengkol itu. Melatih keseimbangan tubuh dan kekuatan kaki. Kan kakinya di ini. Gambarnya mana ya? Iya, di itu. Mana ya gambarnya permainan keripik jengkol? Enggak ini. Masih ingat nggak gambarnya keripik jengkol? Jadi ada bertiga, biasanya kakinya saling mengunci ya. Ya, dan bergandengan tangan membentuk lingkaran. Mengembangkan kreativitas para pemain untuk mengatur strategi agar tidak mudah jatuh. Dia akan bertepuk-tepuk sambil berputar-putar sambil menyanyikan lagu keripik jengkol, ya kan? Nah, yang terjatuh berarti dia kalah, harus keluar. Jadi mengembangkan kreativitas para pemain, memupuk kekompakan dan kerjasama antar pemain, melatih kelincahan dan kecermatan pemain. Nah, ini manfaat permainan keripik jengkol. Nilai luhurnya apa? Mengajarkan kekompakan antar pemain. Kalau nggak kompak, bertiga akan jatuh itu. Mengembangkan semangat kebersamaan antar pemain. Ya, mengajarkan kekompakan, mengembangkan semangat kebersamaan. Nah, itu permainan keripik jengkol. Ya. Nah, sekarang Bu Yuni akan nengok ke ini. Bentar. Ini saya berikan latihan-latihan. Halo, kelihatan tidak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ibu ini. Sekarang Ibu lihat ke soal-soal dulu. Nanti saya kembali ke materi. Jadi Ibu sudah letakkan materi ujian PLGJ. Sekarang saya mau tanya ini. Ya, ini. Tempat kita jawab bersama. Ya, tempat kendaraan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang itu di mana? Halte. Hah? Halte? Di mana? Terminal. Hah? Terminal. Bentar. Jawab ya, pakai ini merah ya, nanti Bu Irel letakkan. Di terminal. Ya, sebentar. Ya. Terminal. Terus, tempat kereta api untuk menaikkan dan menurunkan penumpang di mana? Stasiun. Ya, tuh ini udah pinter-pinter. Stasiun. Ini udah berapa anak ini yang ikuti ini? 90. 90, berarti ada yang nggak ikut. Kenapa ya? Tempat pesawat untuk menaikkan dan menurunkan penumpang. Bandara. Ibu ini ya. Blok-blok nih. Sekarang, Bandara Soekarno-Hatta itu terletaknya di mana? Tangerang, Banten. Betul. Banten. Di Banten ya. Di Banten. Banten. Ya, jangan salah ya. Banten. Sekarang kalau Bandara Halim Perdana Kusuma itu di mana? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Betul. DKI Jakarta. Sekarang cara menanam hidroponik sederhana. Wah, saya nggak bisa Bu Yuni. Nah, ini Bu Yuni punya videonya ini. Nanti kita lewati dulu ya. Nah, tanaman sayuran yang dapat ditanam hidroponik. Sayuran apa saja? Sawi. Ayam. Dulu, Ayam. tulis. Ayam. Terus apalagi? Kangkung. Apalagi? Selada. Ada lagi? Apalagi? Tomat. Terus pernah lihat seledri? Pernah. Ya, seledri bisa ya. Seledri. Apalagi? Mentimun. Timun bisa, timun. Yang tidak bisa itu kentang, karena kan di dalam tanah ya kentang itu hidupnya ya. Jadi kalau di dalam air terendam air dia akan membusuk. Wortel itu tidak bisa. Kentang, wortel, ubi. Nah sekarang
Kalau timun bisa, karena letaknya kan tidak di dalam tanah ya biasanya ya. Nah, sekarang kalau tanaman buah yang dapat ditanam hidroponik, contohnya apa? Tuh. Buah apa? Tomat bisa masuk buah ya. Tomat boleh masuk sayur. Strawberry ya. Strawberry. Apalagi? Semangka. Semangka. Betul. Semangka. Terus. Yang hampir sama dengan semangka apa? Melon. Melon. Terus. Apalagi? Cabai itu masuk sayur ya. Cabai, sayur. Cabai. Ya. Terus. Apalagi buah apa ya? Blueberry. Blueberry itu ada seperti pohonnya berkayu ya. Tidak bisa ya blueberry. Tidak bisa. Ya udah ini aja buahnya ya. Nah sekarang Bu ini yang ini cara menanam hidroponik. Coba nanti Bu ini biar tidak lupa saya sharekan dulu. Nah, cara menanam hidroponik. Nah. Atau kita selesaikan dulu deh, nanti yang sulit-sulit kita cari ya. Bentar. Sekarang gejala orang yang terpapar COVID-19 apa ini? Kelihatan nggak anak-anak ini? Kelihatan tinggi. Ya, Demam lebih dari Demam tinggi. demam lebih dari 3 Demam lebih dari 37 derajat. 38 ya paling enggak ya. Ya, 37. 38 aja ya, 38 derajat. Ya. Derajat demam ya. Lebih dari atau sama ya, atau sama dengan 38 derajat. Terus apa lagi? Kalau kepada orang diare, boleh. Diare. Terus C. Apa lagi? Batuk kering. Tidak berdahak. Batuk tidak berdahak. Batuk tidak berdahak. Ya. Batuk tidak berdahak. Apalagi? Anosmia atau kehilangan indera penciuman. Ya. Kehilangan indera penciuman. Iya, anosmia. Ya. Kehilangan indera penciuman atau apa? Anosmia. Terus apa lagi? Kehilangan nafsu makan. Ya, kehilangan nafsu makan. Yang paling penting apa? Tenggorokannya bagaimana? Tenggorokan sakit, nyeri, sakit makan. Yang biasa paling yang sering dirasa A, B, C, D, E, F ya. Nyeri di tenggorokan ya, sakit. Kalau tenggorokan sakit boleh, nyeri di tenggorokan boleh. Nyeri di tenggorokan. Yuk, apa lagi? Masih banyak. Apa lagi yang belum disebutkan? Lemas nggak badannya? Iya, badan. Banyak ruam, Bu. Kelelahan dan badan terasa lemas. Ya. Ya. Tuh, di gejala orang terpapar COVID-19. Nah, kalau ada yang mengalami, keluarga yang mengalami seperti ini, kamu, wah ini orang ini terpapar COVID-19. Apa yang harus kamu lakukan? Pergi ke rumah
Rumah sakit, ya pergi ke rumah sakit pasti akan dilakukan apa? Pemeriksaan, kemudian swab, ya, swab antigen positif atau negatif dan sebagainya, cari penyakitnya, ya. Sekarang kita nggak bisa meremehkan, ya, misalnya batuk tidak berdahak dan sebagainya kita harus curiga. Nah, itu ya gejala orang terpapar COVID-19. Sekarang, kalau saya sakit, kan di DKI Jakarta itu ada RSUD ya, ada RSUD. Nah, kalau saya sakit, saya pergi ke RSUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Jika saya sakit mata, saya akan datang ke dokter spesialis apa? Mata. Ya, mata. Spesialis mata. Kalau jika saya sakit patah tulang, saya akan datang ke dokter spesialis Tulang. tulang atau namanya apa? Ortopedi. Ortopedi, ya. Tulang atau ortopedi. Jika saya sakit alergi pada kulit, saya akan datang ke dokter apa? Kulit. Ya, dokter spesialis kulit. Ya, dokter spesialis kulit. Ya, kalau alergi spesialis kulit. Ya. Kemudian jika saya sakit jantung, saya akan datang ke dokter spesialis Jantung, organ dalam. Nah, langsung ke jantung. Nah, kalau sakit tipes, saya harus datang ke dokter spesialis apa? Penyakit dalam. Iya, penyakit dalam. Ya, saya blok darah dulu. Kalau di Jakarta Selatan ada RSUD mana aja di Jakarta Selatan? RSUD Pasar Minggu. Pasar Minggu, betul. Ya. Nah, sekarang 10. Ini gambar lalu lintas artinya apa? Nah, ini itu sudah ada ya nah, bisa perbesar ya, biar kelihatan jelas. Nah, ingat-ingat gambar lalu lintas. Nah, kalau ada gambar seperti ini, berarti larangan berbalik arah bagi kendaraan bermotor ataupun tidak bermotor, ya. Ini larangan mendahului, ya, menyalip, nggak boleh menyalip. Larangan mendahului kendaraan lain yang berjalan di depannya. Ini adalah larangan menggunakan isyarat suara. Biasanya dipasang di mana nih? Rumah sakit, tempat ibadah. Tempat ibadah nih, misalnya hari Minggu sedang ada ibadah gereja, ya, di depannya ada seperti ini, ya. Jadi tidak boleh mengklakson, ya. Kemudian di hari Jumat di masjid ada doa, ya, ada gambar seperti ini rambutnya. Di rumah sakit. Ya. Kemudian ini larangan masuk bagi kendaraan yang panjang lebih dari titik-titik, ya. Kemudian ini larangan masuk bagi kendaraan yang lebar, ya. Ini lebar, ya. Kemudian larangan masuk bagi kendaraan yang lebih tinggi. Ini lebar. Larangan masuk bagi kendaraan tidak bermotor dengan panjang lebih dari titik-titik meter, ya. Larangan masuk bagi kendaraan yang seluruh beratnya termasuk muatan lebih dari 5 ton. Larangan masuk bagi kendaraan dengan muatan sumbu lebih dari 8 ton. Nah, anak-anak disesuaikan yang biasanya ada di DKI itu. Biasanya yang mana? Yang ini biasanya di DKI ya kan, dilarang parkir, ini sering ya. Putar Larangan balik. berbelok ke kiri, larangan berbelok ke kanan, ya. Larangan berbalik arah, larangan untuk menyalip atau mendahului kendaraan di depannya. Ini sering juga di DKI. Larangan menggunakan isyarat suara, ya, biasanya dilarang mengklakson itu ya. Nah, itu yang sering ya. Kalau ini jarang ya, kalau di Jakarta ya. Ini biasanya sering ada di dekat jembatan. Karena jembatan itu ada muatan tertentu ya, yang tidak boleh dilewati kendaraan yang lebih dari sekian ton, ya. Nah, ya, rambutnya ini ya dipelajari ya.
ini tadi mau Bu Yuni letakkan di sini, wah kelamaan. Ya udah, ini taruh sini aja. Kemudian berikutnya, syair lah ondel-ondel. Yuk, masih ingat nggak? Kalau bait 1, makanya tadi Bu Yuni setelin lagunya. Yuk kita nonton nonton ondel-ondel ya. Putus aja. Yuk kita Nonton ondel-ondelnya. ondel ya. Terus apa lagi? Yuk kita nonton ondel-ondel. Yuk kita ondel-ondel. Makanya nanti kami jam. Yuk kita ngarak Ondel. dan sebagainya. Nanti kelamaan Bu Yuni ini ya. Nah, kalau yang bait kedua apa isinya? Nanti ya ditanyakan bait 1 bisa bait 2 atau bait 3. Di Classroom ada. Silakan dibaca ya. Lagunya tadi makanya style dulu itunya biar cepat hafal kalau sambil bernyanyi ya. Bait kedua itu apa? Lagunya, syairnya ya. Terus berikutnya, gerakan tari ondel-ondel tadi diawali dengan apa? Yuk, tadi Bu ini udah tanya. Gerakan tari ondel-ondel yang pertama diawali dengan apa? Halo? Posisi salam dengan kedua tangan. Posisi salam dengan kedua tangan Merapat di Salam. dada. Dulu salam, terus apa? Posisi tangan merapat posisi atau mengatup di depan tangan merapat atau dirapatkan ya, dirapatkan di depan dada. depan dada. Kalau terakhir tadi posisinya bagaimana? kaki dibuka ke arah kanan Datar. Dulu. Kaki dibuka arah ke arah kanan, terus Lebar bahu. selebar bahu. ya Selebar bahu. Terus diapakan? tangan Tangan dibentangkan ke dibentangkan ke atas 45 derajat. Bentangkan ke atas ya 45 derajat ya. Nah, ke atas. Bisa ya bayangkan ya. Nah, sekarang bagian-bagian rumah kebaya tadi udah kamu pelajari ya. Yuk, pertama apa? teras depan Ya. Tar dulu. Ada ini. Ada ini. Teras depan. B apa? Paseban. tamu Paseban itu sama dengan apa? kamar tamu Yaitu kamar tamu ya. Kamar tamu. Terus apa lagi? pangkeng atau ruang keluarga. Selain kamar tamu ada kamar tuh ya. Dihitung ini kamar kamar. buah Terus apa lagi? pangkeng atau ruang keluarga Ruang pangkeng. Pangkeng ya. Pangkeng sama dengan apa? ruang keluarga Keluarga. serondoyan atau dapur Ruang keluarga. Terus apa? serondoyan Rondoyan atau dapur. Rondoyan sama dengan dapur. Letaknya di belakang. Ya. Nah, bagian-bagian rumah saya tadi sudah kita pelajari. Nah, ini jumlah anak pemain galasin. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Kalau ada 8 kotak, pemainnya setiap kelompok berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau misalnya ada 6 kotak, pemainnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, gitu ya cara hitungnya ya. Ayo, sekarang manfaat permainan galasin. Melatih fisik. Dulu melatih fisik. Tunggu. Melatih fisik. Tadi kan kita sudah mempelajari. Sekarang kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Mempererat persahabatan. Mempererat Persahabatan. Apalagi? Mengembangkan rasa saling menghargai. Mengembangkan rasa saling menghargai. Mengembangkan rasa saling menghargai. Apalagi? Menumbuhkan semangat kerjasama. Menumbuhkan semangat kerjasama. Bisa nggak? Menumbuhkan semangat kerjasama ya. Ya. Menumbuhkan semangat kerjasama. Sekarang, kalau yang ditanya berikutnya adalah nilai luhurnya. Nilai luhurnya apa untuk permainan? Menciptakan persatuan dan kesatuan. Menciptakan kalau nggak bersatu kalah itu kelompoknya. Persatuan dan kesatuan. Terus apa lagi? Mengembangkan kerjasama antar pemain. kerjasama pemain. Mengembangkan Kerjasama pemain. Antar pemain. Terus apa lagi? C. Menanam sikap sportif dalam kehidupan. Menanamkan sikap apa? Sportif dalam kehidupan. Sportif dalam kehidupan. Ya, permainan galasin dipelajari ya, manfaat itu harus hafal ya, nilai-nilai luhur. Nah, sekarang jumlah pemain keripik jengkol 3 sampai 6 orang. Iya, pada umumnya orang memainkan 3, tapi bisa pemainnya 3 sampai 6 orang ya. Terus manfaat permainan keripik jengkol, ayo. Melatih keseimbangan tubuh dan kekuatan kaki ketika saling menopang agar tidak Melatih jatuh. keseimbangan tubuh ya. Kalau nggak seimbang dia pasti jatuh duluan. Kalau udah jatuh berarti udah nggak bisa main lagi. Ya. Jadi melatih Keseimbangan apa? Tubuh dan kekuatan kaki. Kekuatan kaki dan kekuatan kaki ya. Terus apa lagi? Manfaat permainan kreativitas para pemain. Mengembangkan apa? Kreativitas para pemain. Terus apa lagi? Memupuk kekompakan dan kerjasama antar pemain. Memupuk kekompakan dan kerja sama para pemain. Terus apa lagi? D. Melatih kelincahan dan kecermatan. Kelincahan dan kecermatan. Kelincahan dan kecermatan pemain. Sekarang nilai luhurnya apa untuk permainan keripik jengkol ini? Mengajarkan kekompakan antar pemain. Mengajarkan kekompakan antar pemain.
mengembangkan kekompakan antar pemain. Terus apa lagi? Mengembangkan semangat kebersamaan. Mengembangkan semangat kebersamaan. Ayo, apa lagi? Ada lagi? Udah. Kerjasama, udah ya. Sekarang, siap lalu lintas kan belum Bu Yuni ajari nih. Sekarang kita ini kembali ke identitas Ibu simpen, nanti Bu Yuni share di Classroom. Ini. Yuk kita belajar lagi tentang MRT dan LRT ya. Nah, Nana ya. Mas udah ingat belum itu yang materi-materi pelajaran yang kemarin? Sudah agak ingat ya? Kayak ini, besar. Palang pintu sudah, permainan keripik jengkol sudah, ondel-ondel sudah. Sekarang yang tanaman khas Jakarta. Penting. Sudah capai ya? Iya. Iya. Yuk, tanaman khas Jakarta. Ingat-ingat pohonnya. Nah, ini pohon apa nih? Kecapi. Kecapi. Pohonan khas kecapi ya. Buah kecapi. Seperti itu ya. Nah, terus ini buah apa? Salak condet. Salak condet ya. Salak condet ya. Menjadi salak condet ini menjadi apa? Maskot Kota Jakarta. Maskot Kota Jakarta ya. Jadi yang menjadi maskot itu bukan buah kecapi tapi salak condet. Jadi maskot Kota Jakarta ya. Condet itu terletak di Jakarta Timur ya. Jadi salak condet masih dapat ditemukan di cagar buah condet di Balai Kambang Condet Jakarta Timur ya. Sekarang ini tanaman menteng nih. Nah, siapa yang pernah makan buah menteng? Rasanya manis, asam ya. Ini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya kulit buahnya, daging buahnya ada yang berwarna merah seperti ini ya. Nah, nih sini banyak buahnya ya. Nih tanaman apa? Menteng. Sekarang menjadi nama apa buah menteng ini? Nama tempat di Jakarta ya. Daerah. Ya, bentuk buahnya besarnya seperti duku, persis buah duku. Ya, persis. Cuma kalau buah duku itu kulit buahnya warnanya putih. Nah, ini biasanya bisa putih, bisa merah ya. Nah, ini buah menteng ya. Tanaman menteng, buah menteng dijadikan nama daerah di kawasan Jakarta Pusat. Ya, menteng. Jambu bol. Nah, ini jambu bol seperti ini ya. Nah, ini yang udah mateng nih, yang udah tua ini warnanya agak hitam ya. Nah, ini jambu bol. Nah, sekarang manfaat tanaman khas bagi masyarakat Jakarta menghasilkan buah. Nah, buah ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Kemudian membantu penyerapan karbon dioksida dari gas kendaraan, melindungi tanah dan air dari pencemaran ya yang masuk ke tanah. Kemudian mencegah banjir ya. Manfaat tanaman khas di Jakarta menghasilkan buah, membantu penyerapan karbon dioksida atau mengurangi polusi udara ya, melindungi tanah dan air dari pencemaran, mencegah banjir ya, sama dengan tanaman-tanaman yang lain. Sudah ingat tentang tanaman khas Jakarta? Belum? Nah, sekarang upacara adat ya. Adat kematian Betawi. Nah, saya screen dulu.
Ini upacara adat kematian Betawi ini masih banyak istilah-istilah ya. Nana harus baca ya di situ ya. Nah, ini kilas ini beri pengantar macam-macam upacara adat Betawi. Ini pengantin, pernikahan ya. Ini upacara apa tadi? Halo? Palang pintu. Palang pintu. Ini menjelang, oh ini 7 bulan nih ya. Ini untuk anak. Ini tuh upacara sekitar kelahiran ya. Upacara apa ini? Oh ini sunatan ya. Sunatan, pengantin. Kalau Betawi namanya pengantin kecil ya. Kemudian sedekah laut, kita punya laut ya di daerah Jakarta Utara, upacara kematian. Nah, kita membicarakan upacara kematian. Upacara adat Betawi dibedakan 2 jenis, yaitu upacara yang menyangkut perjalanan hidup seseorang sama upacara yang menyangkut kehidupan masyarakat atau lingkungan sekitar. Ya. Nah, upacara yang menyangkut perjalanan hidup yaitu kehamilan, lahir, sudah lahir, kalau yang laki-laki sunatan, ya, ini anak-anak ya, terus pernikahan, dewasa, kemudian upacara adat kematian. Ya, ini upacara ya, perjalanan hidup, kehamilan, kelahiran, sunatan, pernikahan, adat kematian, ya. Nah, sekarang rangkaian upacara adat kematian Betawi. Nah, karena berada di DKI Jakarta harus tahu ngelawat atau melawat, apa itu? Kegiatan, halo? Kegiatan mendatangi atau mengunjungi rumah duka, ya. Nah, situ kalau orang datang mengunjungi rumah duka, melawat itu mengadakan doa, mendoakan, ya. Terus membantu mengurus jenazah, ya. Kemudian tahlilan, apa itu tahlilan? Kegiatan pengajian untuk mendoakan orang yang meninggal. Biasanya dilakukan 7 harinya atau 14 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, atau dilakukan setiap tahun. Ya kan, tahlilan. Kalau kita mengenal upacaranya, yaitu upacara misalnya doa 7 hari. Habis 7 hari, kalau kita 40 hari ya, 7 hari, 3 hari dulu, 3 hari. 40 hari, mengenang 40 harinya. Terus 100 hari, 1000 hari, kemudian setiap tahun. Sama, cuma di sini ada 14 harinya. Biaya tahlilan itu dari uang selawat. Uang selawat itu berasal dari saudara atau dari mana? Tetangga. Ngoret. Kegiatan berziarah kubur. Nah, sekarang umat Islam atau umat Muslim sedang mengadakan puasa. Nanti ketika mau menjelang Lebaran, pada datang ke makam untuk berziarah kubur. Ya, mendoakan orang yang sudah meninggal agar diampuni dosa-dosanya. Nilai dari upacara adat Betawi yaitu tolong menolong sama ikhlas. Ya. Nanti Ibu Yuni tanya pertanyaan-pertanyaan. Ya. Jadi ngoret tadi apa ngoret? Tuh. Kegiatan berziarah kubur untuk mendoakan tahlilan, kegiatan pengajian mendoakan orang meninggal. Selawat. Kegiatan mendatangi atau mengunjungi rumah duka. Ya, kegiatan. Itu diapalin dulu. Terus berikutnya. Apakah ada pertanyaan? Yuk, ada yang tanyakan enggak? Sekarang MRT. Pusat perbelanjaan. Langsung beri siap lalu lintas saja Bu Yuni.
siap lalu lintas. Sudah kelihatan belum? Kelihatan. Sudah, Bu. Dah. Tri siap lalu lintas. Banyak ya materinya PSBC ya. Tri siap lalu lintas. Ya. Apa itu tri siap lalu lintas? Ada 3 yaitu siap mematuhi aturan, siap kondisi fisik, dan siap kendaraan. ya. Nah, dia hafalin tuh. Tri siap lalu lintas. Siap mematuhi aturan, siap kondisi fisik, siap kondisi kendaraan. Siap mematuhi aturan di jalan raya. Siap mematuhi aturan itu mematuhi aturan rambu-rambu lalu lintas sama penanda jalan. Ya. Kemudian siap mematuhi aturan lalu lintas, ya. Siap mematuhi aturan rambu-rambu dan penanda jalan. Ya. Kemudian kalau siap kondisi fisik bagi pengendara, pengendara harus dalam kondisi fisik yang baik saat berkendara. Ya, kalau ngantuk harus istirahat dulu. Kemudian siap kendaraan. Ya, pengendara harus memeriksa kondisi fisik kendaraannya sebelum bepergian. Apa yang diperiksa? Bannya, lampunya, remnya, itu harus untuk mencegah terjadinya kecelakaan atau kerusakan kendaraan di jalan yang menyebabkan mogok, klaksonnya dan sebagainya harus diperiksa nyala tidak. Ya, nah itu tri siap lalu lintas. Sekarang udah ingat tri siap lalu lintas? Apa saja yang termasuk tri siap lalu lintas tadi? Halo? Siap mematuhi aturan lalu lintas, siap kondisi fisik, dan siap kondisi kendaraan. Ya, siap mematuhi aturan lalu lintas, siap kondisi fisik, siap apa? Siap kondisi kendaraan. Kondisi kendaraan. Ya, siap kondisi fisik bagi pengendara, siap kondisi kendaraan. Ya, tri siap lalu lintas. Ya. Kayak 14 itu apa ya? Oh, ragam motif batik ya. Sekilas saja ya, ragam motif batik. Satu pembelajaran tanaman. Ke ini dulu, ada yang belum Bu Yuni sampaikan. Lupa kalian. Yang hidroponik tadi, Bu. Oh, hidroponik tadi ya. Ini yang tri siap lalu lintas, kayaknya ada yang Bu Yuni belum sampaikan deh. Saya kembali dulu deh. Saya merasa ada yang kurang. Sudah kelihatan belum? Belum. belum Ya. Belum. Ya, ada. Ya, siap lalu lintas yang harus diperiksa. Oh ya, kalau pengendara motor harus menggunakan helm, ini kamu harus tahu ya. Kalau mobil harus menggunakan sabuk pengaman. Ragam motif batik. Ragam motif batik aja dulu. Nah, ini ragam motif batik. Ya. Motif batik. Orang yang memakai motif batik ondel-ondel diharapkan terhindar dari sifat-sifat buruk. Nah, ini motif batik ondel-ondel. Ya, gambarnya ondel-ondel. Motif batik. Ya, motif batik di Betawi. Motif apa nih? Salaka Nagara,
motif rasa mala ini dari pohon ya, makanya di sini gambarnya adalah pohon-pohon rasa mala. Kemudian motif Ciliwung, ada gambar sungainya, motif Nusa Kelapa, ada pohon kelapanya, ya, di batik Betawi, ya. Nah, kalau ada pertanyaan nih, misalnya nih, saya nih dari motif batik Betawi, gambar-gambarnya harus apa ya? Gambar-gambar motif batik Betawi, ya. Batik itu bukan hanya milik Betawi, ya. Motif-motifnya ya, nilai luhurnya membatik Betawi, teliti, kreatif, ya, teliti sama kreatif. Yang pusat perbelanjaan, sekilas saja. Pusat perbelanjaan modern, ya. Tahu ya. Nanti cari yang ada hubungannya dengan kisi-kisi soal ya, Nana ya. Iya, Bu. Yang ada hubungannya dengan kisi-kisi soal, ya. Ini perbelanjaan. Ini jam berapa sih, Opa Victor udah lihat? Udah siang ya. Pusat perbelanjaannya, fasilitas-fasilitas pusat perbelanjaan. Misalnya ada toilet, ada sekolah, ada tempat bermain anak, ada ruang menyusui untuk ibu-ibu yang ingin memberikan ASI. Kemudian diberikan kursi nyaman untuk pengunjung istirahat, mempermudah pengunjung, disediakan eskalator, ya, tangga jalan atau lift, ya, itu fasilitas yang ada di pusat perbelanjaan. Nah, tadi sekarang jam berapa nih? Halo? 12:01. Oh, masih jam 12:30 kan? Ya. Nah, bentar lagi ya. Nah, tadi coba Bu Yuni carikan video yang ini ya, yang tentang hidroponik tadi ya. Bu Yuni sudah taruh di ini kok. Untuk biar kamu nyetel video. Video hidroponik itu di kelas 5 ya itu ya, ringkasan kelas 5 ya. Ini anak-anak Bu Yuni udah siapin loh ya, dari ringkasan kelas 5 ini cara membuat hidroponik yang sederhana. Nih, udah kelihatan belum? Sudah. Sudah ya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi dengan sistem WIC atau sistem sumbu. Ini botol minuman yang saya gunakan adalah yang kapasitas isi 600 ml. Putus-putus ya. Bekas minuman air mineral ini. Dibuang dulu itunya. Garisnya yang akan kita potong. Karena nanti sebagian akan menjadi media tanamnya, sebagian nanti akan ada penampung nutrisi. Ini kita sudah beri tanda yang akan kita potong, ya. Dan kita potong menggunakan cutter, pelan-pelan saja, hati-hati terkena tangan. Apa namanya, di atasnya seperti ini. Cuma dari beberapa tutorial yang saya lihat, seringan ini tidak stabil ya, karena memang yang atas ini lebih kecil ya daripada yang bawah, lebih besar sehingga tidak stabil. Maka di sini akan saya gunting bagian bawahnya atau bagian penampung nutrisinya, 4 bagian seperti ini, digunting kira-kira 10 cm ya, atau 15 cm seperti ini.
kita gunting 4 sisi. Ini tujuannya untuk memegang agar botol bagian atas tidak goyang. Nah ini. Kemudian sisi berikutnya juga sama, kita gunting. Ya terserah ya, kalau Anda mau tidak goyang seperti ini, sangat stabil. Kemudian pada bagian bawah ini kita akan lubangi. Tujuannya apa? Untuk memberikan udara atau oksigen pada akar seperti ini, supaya akarnya mendapat ini nanti sangat segar sekali. Kemudian juga pada bagian tutup kita lubangi ini untuk meletakkan atau kain panel nanti ya, karena kita akan menggunakan sistem wick. Kita lubangi bagian tutupnya seperti ini dengan menggunakan solder saja supaya mudah. Kira-kira ya, kira-kira seperti ini. Juga kita berikan lubang. Nah ini kalau dilihat ya, bagian atas tutup botol. Jadi kira-kira di sini. Kita lihat botolnya, ini tutup botolnya bagian atasnya di sini. Tujuannya juga apabila nutrisi terlalu penuh, maka dia akan keluar. Jadi tidak melingkar. Ini lubang penampung nutrisi yang sudah kita buat dengan solder. Ini juga, ini ada flanel yang memang sudah dipotong-potong. Ya, kita ambil yang agak panjang sedikit. Nah ini sumbu flanelnya kita masukkan ke dalam tutup botol agar mudah kita buka ya. Karena ini panjang, tutup sumbu flanelnya kita lipat jadi 2. Jadi yang dilipat ini ada di bagian bawah, yang bagian untuk menyerap nutrisi tanaman. Kita pasang kembali tutupnya. Kita isi dengan nutrisi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya baru buat 2 buah. Ada 2 buah. Terima Bentar, maaf. Ya. Bentar, ini sudah ada bunyi. Ya, ya. Ini saya mau menampilkan yang PLBJ yang kelas 5. Yang kelas 5 itu tidak semua ya, hanya penghijauan sama RSUD saja. Yang lainnya tidak ada di kisi-kisi. Nih, saya setelah nonton tadi, Ibu mau bawa ke sini ya, Nana. Nah, udah kelihatan? Nah, ini tadi untuk mempermudah nih loh. Hidroponik sistem, siapkan alat-alat yang berupa 1 botol air mineral bekas, masih layak pakai, tapi
alat pemotong seperti cutter dan gunting, sumbu kompor atau kain flanel yang tadi itu, alat untuk melubangi, bisa solder atau paku, air nutrisi. Cara membuat tadi, potong botol bekas menjadi 2 bagian, ya kan? Lubangi tutup botol, kebayang nggak sekarang? Lubangi tutup botol menggunakan paku atau solder tadi ya, kemudian tutupnya. Gabungkan kedua bagian botol dengan membalik bagian moncong, tutup botol menghadap ke bawah, pasang sumbu kompor atau kain flanel pada lubang tutup botol tadi. Ini di buku PLBJ kelas 5 ada, tapi nggak usah dibuka-buka, nggak apa-apa lah. Cukup dari ini, dari Bu Yuni aja itu. Pastikan bahwa sumbu dapat mengaliri air nutrisi terserap sempurna. Tanam bibit tanaman pada bagian atas botol dengan tanah secukupnya. Ya, isi bagian bawah botol dengan air nutrisi. Pastikan jarak bibit yang ditanam lebih dekat dengan dasar botol plastik supaya mendapat nutrisi secara penuh. Ya. Dah, anak-anak. Materinya silakan dibaca, materi ujian PLBJ. Kemudian sesuaikan materinya dengan kisi-kisi soal. Apakah ada pertanyaan? Oh ya, MRT, LRT itu bab berapa ya? Nanti kamu ini lagi. Halo, MRT dan LRT ini bab berapa? Ini nanti jangan sampai... Bab 9, Bu. Bab 9 ya? Coba Ibu Yuni ke bab 9 dulu. Sebentar ya, tunggu. Bab 9. Ya. Tunggu. Ada yang kelupaan ini. Bab 9 ya. Kelas 6. Bab 9 ini di... Bukan ini ya. Tunggu. Wah. Yang ini ya, satunya ini ya kali ya. Bab 9. Oh, enggak ada ya, ini hati-hati. 8 kan? Bukan ya. 7, 8. Ada yang menemukan MRT, LRT? Lanjutan. Oh, di lanjutan ini. Di atas. Oh iya. Di lanjutan itu ya. Ya, ini jangan sampai nanti kamu sebagai orang Jakarta lupa. Yuk, nih. Ini gambar apa nih? Halo? MRT. MRT ya, lambangnya nih, lihat ini lambangnya seperti ini ya. Kemudian LRT, nih ya, LRT. Kemudian KRL, ada nggak di sini ya KRL? Oh ini KRL, ya. Nah sekarang anak-anak yang harus perhatikan lagi, MRT, ya. Kalian kalau mau naik MRT, ya, datang ke mana? Stasiun MRT. Stasiun MRT ya, ke stasiun, bukan ke halte ya, ke stasiun. Nah kemudian peraturannya kalau naik MRT ya, perhatikan. Oh saya belum mengenal ini dulu. Rute-rutenya dulu. MRT Moda Raya Terpadu ya. MRT angkutan cepat untuk banyak orang ya. Nah kalau anak-anak naik MRT, tempat tinggalnya nih, Bu Yuni tempat tinggalnya di SD Karitas. Misalnya nih, stasiun mana yang paling dekat dengan SD Karitas? MRT. Saya mau bepergian ke Bundaran HI. Lebak Bulus. Stasiun Lebak Bulus, apakah ada yang lebih dekat lagi dari stasiun Lebak Bulus? Fatmawati. Stasiun Fatmawati udah berfungsi. Stasiun Fatmawati. Ya, lebih dekat stasiun Fatmawati kan daripada stasiun Lebak Bulus? Iya. Ya, terus saya datang ke stasiun Fatmawati ya. Nah, ini dulu tahap 1 Lebak Bulus ya.
Nah, sekarang kalau MRT 6 gerbong ya. Ini jalurnya bisa di mana nih? Coba kalian lihat layang dan bawah tanah ya. Ini layang. Kadang masuk ke terowongan bawah tanah. Kalau LRT selalu berada di layang, di atas ya, selalu berada di atas. Dan jalurnya kalau MRT di DKI Jakarta ya. Kalau LRT di mana? Jabodetabek ya. Nih MRT. Kemudian berikutnya cara menggunakan MRT ya KRL. Kalau KRL bagaimana? Jalurnya di mana KRL? Layang dan atas. Layang dan atas tanah ya. Layang dan atas tanah. Enggak, maksudnya enggak di dalam terowongan seperti MRT ya. Sudah tahu. Sudah, saya kira cukup dari Bu Yuni ya. Diperdalam lagi di videonya nanti bisa dinyalakan lagi. Kemudian nanti soal-soalnya Bu Yuni sajikan di itu ya. Saya tambahkan di classroom ya. Tadi yang soal-soal. Jadi soal-soal tadi belum terjawab ya. Silakan nanti dijawab sendiri. Selamat siang. Saya kira cukup dari Bu Yuni. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya. Cukup, Bu. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Saya serahkan kembali Terima kasih, ke Bu. host. Terima kasih. Ya, kita doa. Host, silakan. Terima kasih Bu Juni atas materi yang telah disampaikan. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Sekarang untuk dokumentasi penutup dulu, silakan Wira. Baik, Samuel, seperti tadi halaman 1 mohon dibuka yang belum dibuka kameranya. Halaman kedua yang belum dibuka kameranya mohon dibuka. Baik, Sam, sudah. Oke, terima kasih Wira. Sekarang untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, silakan Daniela untuk memimpin doa penutup. Terima kasih. Baik, Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Bapak, selamat siang Roh Kudus. Terima kasih Engkau telah mendampingi kami pada Zoom pada hari ini. Semoga apa yang diberikan dan apa yang kami pelajari pada Zoom pada hari ini, semoga dapat kami pahami dan sampai besok bisa mengikuti ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dengan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih teman-teman. Sukses untuk besok ya. Dadah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih Ya, semuanya. makan siang, istirahat dulu. Ya. Terima kasih Bu Juni. Terima kasih semuanya. Sampai besok. Tuhan memberkati. Dan